Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan memulai hari kita dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini di Injil Matius pasal yang kelima. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu,
melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ajaran mendasar yang bertolak belakang dengan kebiasaan dunia. Khotbah di bukit adalah ajaran mendasar orang Kristen. Bagi komunitas Mennonite, khotbah di bukit menjadi nafas atas segala nilai-nilai yang dirangkum dalam Mennonetika kita. Beberapa prinsip diantaranya, yang pertama, nilai hidup yang bertolak belakang dengan dunia, ditunjukkan dengan ucapan bahagia untuk sesuatu yang sebagai manusia tidak membahagiakan hati kita, atau sikap membalaskan perbuatan orang lain yang telah merugikan kita dengan kualitas kejahatan yang sama. Pada bagian ini kita diingatkan, ada nilai-nilai yang kita anggap normal, tetapi bagi Tuhan Yesus, kalau kita melakukannya, membuat kita jadi orang yang sama dengan dunia. Artinya tidak berbeda dengan manusia yang tidak mengenal Kristus. Maka, menghidupi nilai yang bertolak belakang dengan dunia adalah wujud iman kita kepada Kristus yang benar. Kedua, menjaga kualitas identitas yang Kristus kenakan pada kita. Tahun ini kita menggumuli tema menjadi garam dan terang dunia. Identitas baru dan jelas yang membedakan kita dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Maka seharusnya dengan identitas itu membuat kita mempraktekkan hidup yang bermanfaat bagi banyak orang, serta mendemonstrasikan iman melalui tindakan nyata di tengah karya dan pelayanan kita di dunia. Dan yang ketiga, hari ini kita belajar bahwa kualitas iman yang melebihi para ahli Taurat dan orang Farisi harus kita hidupi. Mereka adalah orang-orang yang dikritik secara tajam oleh Tuhan Yesus. Karena sekalipun mereka hafal dan paham akan Taurat, pada kenyataannya mereka disoroti sebagai pelaku Taurat yang timpang. Hidup keagamaan atau kualitas iman yang Tuhan Yesus kehendaki adalah sempurna, yaitu melakukan firman Tuhan tanpa pilih-pilih dan dengan taat menghidupinya meskipun tidak mudah. Hari ini melalui Injil Matius pasal 5 kita diingatkan agar kita selalu hidup sebagai umat Tuhan yang tidak ikut dalam arus dunia dengan berbagai nilai-nilai yang menyenangkan untuk kita dengar, berbagai prinsip atau ajaran yang memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, tetapi bertolak belakang dengan firman Tuhan. Maka sebagai pengikut Kristus, ikutilah
hidupilah dan taatilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu pada hari ini mengingatkan kepada kami bahwa Engkau telah memberi sebuah identitas bagi kami yang baru, sehingga identitas itu harus kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam hidup bersama dengan orang lain yang Tuhan hadirkan bagi kami. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh menghidupi firman-Mu yang kami renungkan dan menyebarluaskan nama Tuhan melalui apa yang dapat kami demonstrasikan sebagai iman kami kepada Tuhan Yesus. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Mohon Tuhan menjagai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.